Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Arya Kusuma. Saya sebagai moderator di dalam kelompok 4 dengan teman-teman yaitu Devi Pianisa, Inka Anggraini, Ainul Faida, dan Wilujeng Sesa. Kami akan menjelaskan tentang pelaporan praktikum kelarutan timbal balik fenol dan air. Yang pertama yaitu abstrak yang akan disampaikan oleh saudari Devi Pianisa. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Indra. Untuk yang pertama itu abstrak. Kelarutan timbal balik sistem biner fenol air bertujuan untuk menentukan titik kritis atau temperatur kritis pada campuran zat cair pada larutan fenol air. Nah, pada percobaan ini, volume air awal yang ditambahkan pada data pertama dengan massa fenol sebesar 5,1754 gram, yaitu 3 ml. Dan untuk data yang kedua dengan massa fenol 5,37 gram dengan volume 5,5 ml. Dan untuk data yang ketiga, dengan massa fenol 4 gram, volumenya yaitu 2,3 ml. Nah, berdasarkan percobaan, untuk data yang pertama, dapat diperoleh temperatur kritis yang didapatkan yaitu pada suhu 65 derajat Celcius dengan fraksi massa fenol sebesar 33,6603%. Untuk data yang kedua, dengan suhu 66 derajat Celcius dengan komposisi campurannya adalah fraksi mol fenol sebesar 0,0671 dan fraktal airnya sebesar 0,932. Dan yang terakhir, data yang ketiga dengan suhu kritis dalam percobaan kelarutan timbal balik sistem biner fenol air, yaitu pada suhu 56 derajat Celcius dengan fraksi mol airnya sebesar 0,90844,391. Terima kasih, saya kembalikan ke Indra. Baik, terima kasih Saudari Devi. Selanjutnya itu peta konsep. Untuk peta konsep bisa dilihat di sini di dalam poster praktikum. Selanjutnya yaitu ada prosedur kerja yang akan disampaikan oleh Saudari Ainul Faida. Padanya saya persilakan. Saudari Ainul Faida, saya persilakan. Terima kasih Indra atas kesempatannya. Di sini fenol mempersiapkan alat penanas, melarutkan padatan fenol dalam 3 ml aquades hingga warnanya keruh, kemudian memanaskan campuran ke dalam penangas air hingga campuran menjadi jernih, mencatat suhu ini sebagai T1, mendinginkan campuran hingga menjadi keruh kembali, dan mencatat suhunya sebagai T2, menghitung suhu rata-rata T, dan menambahkan aquades secara berulang hingga mendapatkan kurva. Saya kembalikan ke Indra. Terima kasih Saudari Ainul. Selanjutnya itu data pengamatan yang akan disampaikan oleh Wilujeng Sesa. Padanya saya persilahkan. Terima kasih Indra. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang data pengamatan. Data pertama yaitu pada pengukuran terjadi kekeruhan, ditambahkan aquades sebanyak 3 mili dan didapat T1 52 derajat dan T2 45. Lalu pada pengukuran setelah terjadi kekeruhan, ditambahkan volume aquades hingga 10 mili menggunakan buret dan didapat T1 dan T2 yang meningkat, lalu mengalami penurunan pada akhir penambahan. Data kedua, pada pengukuran sampai terjadi kekeruhan, ditambahkan aquades hingga 5,5 mili, terus didapat suhu pertama 61 dan suhu kedua 54. Lalu pada data pengukuran setelah terjadi kekeruhan, ditambahkan aquades sebanyak 15 mili menggunakan buret, dan didapatkan T1 dan T2 yang mengalami penaikan dan mengalami penurunan pada akhir penambahan aquades. Lalu pada data ketiga, pada pengukuran sampai terjadi kekeruhan, tambahkan aquades 2,3 mili dan didapat T1 42 dan T2 29 derajat. Lalu pada pengukuran setelah terjadi kekeruhan, tambahkan aquades hingga 20,5 mili dan didapatkan T1 dan T2 yang mengalami peningkatan suhu, lalu pada akhir penambahan aquades terjadi penurunan suhu. Sekian dapat saya kembalikan lagi kepada Indra. Terima kasih Wilujeng Sesa. Selanjutnya itu analisis yang akan disampaikan oleh Saudari Inka. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih Indra. Sini saya akan menyampaikan tentang analisis hasil praktikum kita, di mana di sini disajikan melalui kurva hubungan antara suhu dan volume aquades. Terjadi perubahan yang hampir sama saat penambahan pertama terjadi peningkatan, kemudian di akhir terjadi penurunan. Seperti Indra. Terima kasih Saudari Inka. Selanjutnya
itu simpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, keadaan di mana terjadinya perubahan warna dari keruh menjadi jernih dan sebaliknya merupakan contoh dari kelarutan timbal balik. Dan dalam percobaan kali ini, temperatur berbanding lurus dengan volume air yang digunakan. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang digunakan dalam poster praktikum kali ini. Dapat dilihat di poster, ada 3 daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi di sini. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.